Tanri Abeng University Jakarta, kita saksikan program Managing the Nation with Tanri Abeng. Ya, selamat malam pemirsa, selamat datang penonton di studio, selamat berjumpa kembali di Managing the Nation bersama saya Tanri Abeng. Masih ingat, apapun masalahnya, manajemen solusinya. Jadi, manajemen hadir untuk memberikan solusi. Apapun masalahnya, manajemen solusinya. Oleh karenanya, saya ingin mengutip kata-kata seorang mahaguru dalam manajemen, namanya Peter Drucker. Kebetulan guru saya, kawan saya yang baru meninggal 3 tahun yang lalu. Peter Drucker adalah pemikir manajemen ternama di seluruh dunia. Beliau mengatakan begini, sesungguhnya tidak ada negara yang miskin atau terkebelakang. Yang ada adalah negara-negara yang tidak termanajemeni dengan baik atau mismanage, sekaligus tidak memiliki kepemimpinan yang efektif. Itu kata Peter Drucker. Nah, kepemimpinan juga penting. Kepemimpinan adalah bahagian dari manajemen. Lesson number 1. Negara, bangsa, organisasi itu hanya akan sebaik pemimpinnya. Dan pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dipilih dan diberdayakannya. Banyak pemimpin memilih orang-orang yang baik, kompeten, tapi tidak diberdayakan. Maka saya mengatakan berdasarkan pengalaman saya bahwa organisasi apapun termasuk negara bangsa hanya akan sebaik pemimpinnya. Tetapi pemimpin haruslah mampu memilih orang-orang yang terbaik, kemudian diberdayakannya pula orang-orang itu. Nah, secara khusus dari perspektif Managing the Nation, negara hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satu makna dari kehadiran negara adalah berfungsinya badan-badan usaha milik negara yang selain harus mampu memberikan pelayanan yang prima, juga harus bantu menciptakan nilai tambah yang saya namakan profitisasi, sehingga badan usaha ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Karena pelajaran kedua mengatakan bahwa satu-satunya tanda-tanda kehidupan adalah pertumbuhan itu sendiri. The only sign of life is growth. Maka badan-badan usaha harus terus tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka dia bisa melakukan investasi, dan dengan demikian pula, maka dia bisa terus tumbuh dan berkembang. Kita semua akan mati karena kita tidak tumbuh dan berkembang lagi. That is the analogy of corporations and the human being. Oleh karenanya tidak ada organisasi yang bisa bertahan manakala dia tidak tumbuh dan berkembang. Nah, pada malam hari ini memang tema episode kita adalah badan usaha atau BUMN yang dimiliki negara itu adalah untuk rakyat. Ya, jadi bukan untuk kepentingan pribadi. BUMN itu difungsikan untuk kepentingan rakyat. Memasuki tahun 2013 ini, BUMN sudah banyak belajar dari tahun 2012. Di situ ada beberapa kemajuan. BUMN tidak boleh berhenti, BUMN tidak boleh menunda program, BUMN tidak boleh meng-cancel proyek, BUMN harus terus investasi, terus ekspansi, karena BUMN harus menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Salah satu BUMN yang akan kita tampilkan pada malam hari ini adalah sebuah BUMN yang sebenarnya sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Nanti mungkin ada data-datanya khususnya 5 tahun terakhir ini. Tapi BUMN ini harus melakukan transformasi yang luar biasa karena dia transformasi nanti itu bukan karena
direncanakan dari dalam organisasi badan usaha itu, tetapi karena adanya undang-undang yang mengatur bahwa dia harus tertransformasi. Untuk itu marilah kita menyimak cuplikan dari badan usaha milik negara itu sekarang. Silakan menyaksikan cuplikan daripada BUM yang satu ini. Baiklah. Anda telah menyimak BUMN yang baru saja kita saksikan tayangannya. Sekarang tibalah saatnya saya mengundang Presiden Direktur dari PT Jam Sostek Persero, Bapak Elvin Masaya. Saya undang dengan hormat. Ya, jadi Anda ini punya tugas yang menurut saya almost impossible. Kenapa almost impossible? Karena Anda itu harus melakukan proses transformasi yang tidak lazim. Biasanya transformasi itu dari birokrasi ke korporasi. Ini Anda sudah korporasi yang begitu brilian. Kinerja Jam Sostek, saya melihat 5 tahun terakhir. Anda harus ditransformasikan pula, Anda harus memimpin proses transformasi ini ke badan usaha, badan hukum publik. Yep. Ya, berarti kan bukan lagi Persero kan. Nah, ini satu proses transformasi yang pertama saya akan menyaksikan dan kita akan berbincang bagaimana Anda akan mengelola proses transformasi. Tapi jangan kemana-mana, kita kembali sejenak, jangan lupa apapun masalahnya, manajemen solusinya. Oke, Bung Elvin, saya tadi sudah mengawali dengan menyatakan bahwa Anda ini akan memimpin satu proses transformasi yang tidak lazim. Dan Anda sudah membangun satu kultur di Jam Sostek bersama-sama dengan kawan-kawan. Sehingga Jam Sostek ini betul-betul sudah menjadi korporasi yang menciptakan nilai gitu ya. 5 tahun terakhir ini saya mengamati kinerjanya dahsyat sekali ya. Sampai keuntungan bersih bottom line sudah di atas 2 triliun ya. Itu net ya, dan itu pasti itu mengalir ke rakyat kan. Nah, sekarang Anda ini harus karena undang-undang melakukan transformasi sehingga Jam Sostek ini harus menjadi bahagian daripada badan penyelenggara jaminan sosial ya. Itu bagaimana Anda menyikapi proses transformasi ini. Tapi sebelum itu barangkali Anda bisa menjelaskan the mission behind daripada pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial ini. Ya, Pak Tandri, saya akan merespon dulu tentang transformasi itu. Bagi saya, nothing impossible. Berarti Anda sangat sepaham dengan solusi manajemen itu tadi. Sehaluan dengan Sehaluan. Nah, di balik munculnya transformasi ini sebenarnya adalah lahirnya satu undang-undang nomor 24 tahun 2011. Ya. Undang-undang tentang BPJS. Tapi undang-undang BPJS ini sendiri lahir itu menyusuli undang-undang yang lebih dulu lahir, yaitu undang-undang SJSN tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Right. Motif dari undang-undang SJSN, undang-undang BPJS ini adalah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja di Republik Indonesia. Dan dalam hal ini tentu termasuk yang sekarang menjadi peserta Jam Sostek maupun yang belum jadi peserta Jam Sostek. Nah, yang membedakan ketika nanti dia menjadi BPJS dengan sekarang yang berstatus PT Persero, sebenarnya itu adalah badan hukumnya. Legal entity-nya yang berbeda. Kalau saat ini Jam Sostek badan hukumnya adalah PT Persero sebagai BUMN di bawah kelolaan Kementerian BUMN. Betul. Nanti ketika menjadi BPJS per tanggal 1 Januari 2014, maka badan hukumnya menjadi badan hukum publik dan harus melapor langsung kepada Presiden. Yang berbeda hanya badan hukumnya, sekali lagi Pak Tandri. Tetapi saya selaku pengelola perusahaan itu
tetap menjalankan pengelolaan perusahaan tentu dengan ajas-ajas profesionalism. Kami menyebutnya bahkan enterprise management. Artinya tujuan perusahaan sebagai yang lazim disebut korporasi bahwa harus dikelola dengan tata kelola yang baik, harus punya profesionalism, harus punya SDM yang bagus dan seterusnya, itu tetap akan ada di sana. Yang berbeda hanya badan hukumnya. Saya mungkin klarifikasi apa benar ya, apa yang saya ketahui bahwa di BPJS itu ada dua sebenarnya penyelenggara dalam artian yang mengelola ya. Satu, Anda itu ketenaga kerjaan ya. Betul. Berarti itu kan kecelakaan, kematian, hari tua, Kesehatan satu lagi. Kesehatan ini kan tidak di bawah Anda lagi nanti. Ya, jadi begini Pak Tanri, di Indonesia saat ini ada 4 sebenarnya lembaga yang disebut sebagai social security. Yang pertama adalah Askes, itu khusus untuk kesehatan. Betul. Yang kedua Jamsostek untuk ketenagakerjaan. Betul. Yang ketiga adalah Taspen, Taspen untuk pegawai negeri khususnya dalam hal pensiun. Yang keempat adalah Asabri. Keempat institusi ini sekarang bergerak berdasarkan segmen peserta. Kalau Taspen tadi pegawai negeri, kalau Asabri TNI Polri, kalau Askes juga pegawai negeri untuk kesehatan, kalau Jamsostek pegawai non pegawai negeri swasta. Lalu dari sisi program Pak Tanri, Jamsostek itu punya 4 program sekarang. Programnya adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini seperti old age benefit. Jadi pekerja membayar iuran, kemudian setelah dia berusia 55 tahun, dia bisa mengambilnya sekaligus berikut pengembangannya. Yang kedua jaminan kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan. Kalau pekerja sakit, dia kemudian bisa kita cover biayanya. Yang ketiga jaminan kecelakaan kerja. Yang keempat jaminan kematian. Ada 4 program yang sekarang masih kami kelola, tapi per tanggal 1 Januari 2014 nanti, program pengelolaan kesehatan itu akan beralih ke BPJS Kesehatan. Yang Askes itu sekarang. Yang sekarang Askes. Dan nanti per tanggal 1 Juli 2015 kami akan menjalankan program baru namanya program pensiun untuk non pegawai negeri. Jadi untuk non pegawai negeri pun sudah di cover non pensiun ya. Iya. Ini berarti kan betul Anda mengatakan Anda harus mengelolanya secara entrepreneurial kan? Karena kalau tidak, dari mana penciptaan nilainya itu untuk kemudian masuk menjadi benefits daripada peserta itu kan? Tapi bagaimana Anda bisa meningkatkan kepesertaan itu? Saya memulainya dengan bahkan mereview kembali vision dari Jamsostek Pak Tanri. Jadi vision Jamsostek sekarang sampai dengan 2017 nanti, ketika kita sudah beroperasi sebagai BPJS lebih kurang 5 tahun, kami ingin menjadi badan penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia. Berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Jadi vision ini sebenarnya vision yang lazim berlaku di world class company, dan itulah yang menjadi vision kami ke depan. Di luar vision ini juga tentu kami harus menyiapkan fondasi. Saya menyiapkan corporate culture yang baru. Kita punya values, kami sebut sebagai IPTIK. IPTIK itu iman, profesionalism, teladan, kerjasama, dan integritas. Lalu kemudian kami juga punya etos kerja yang baru. Ini menarik Pak Tanri. Etos itu kami sebut sebagai TOPAS. Teamwork, open mind, passion, action, dan sense of ownership. Saya tanya ya, itu menarik sekali, tapi saya ingin tanya, apakah baik daripada value maupun daripada etos ini yang merupakan kultur ya? Yes. Apakah ini tidak merupakan bahagian dari kultur yang sudah terbentuk sebelumnya? Kami develop baru, jadi kami melakukan transformasi dengan 3 pendekatan. Yang pertama saya menyebutnya sebagai enhancement the good thing, jadi meningkatkan hal-hal yang sudah baik. Yang kedua adalah value creation, create the new thing. Dan yang ketiga restorasi, memperbaiki hal-hal yang belum baik. 3 approach ini kemudian kami tambahkan dengan bagaimana perusahaan ini memiliki karakter baru. Jadi karakter Jamsostek sekarang dan nanti ketika menjadi BPJS, less birokratik, less feudalism, more modern, more friendly.
More fancy. Menarik ya, kita beri tepuk tangan. Coba. Bung Elvin, ini sangat nice gitu ya. Saya hanya agak concern saja bagaimana proses penyesuaian ini bisa Anda gerakkan ya. Karena kultur yang terbentuk itu memasuki satu institusi baru. Jangan lupa ya. Apa persepsi saya salah atau memang ini satu masalah dan tantangan adalah tak kala jam sostek itu dan banyak BUMN masih di bawah kementerian teknis, itu polanya adalah pola birokrasi. Setelah kita membangun kementerian BUMN di tahun 98 awal, lalu kita masuk ke prospek korporasi ya. Nah, kultur ini kan tidak terlepas daripada kembali ada birokrasi publik. Bagaimana Anda bisa? Badan Hukum Publik itu berarti punya kewenangan publik, Pak Tanri. Ada juga advantage-nya buat kami, karena kalau sekarang jam sostek tidak diperbolehkan melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan untuk checking apakah perusahaan itu menjadi peserta jam sostek, apakah perusahaan itu mendaftarkan karyawannya, membayar gaji dengan benar. Nanti setelah menjadi BPJS, kami memiliki otoritas itu. Oh, jadi itu compulsory ya? Compulsory. Oh, oke. Tetapi di luar itu, ini hal yang menarik sebenarnya. Apa yang saya maksudkan dengan enterprises? Bahwa menjadi peserta jam sostek, itu sekarang kan diamanahkan undang-undang. Wajib bagi perusahaan untuk mendaftarkan ke pekerjanya sebagai peserta jam sostek. Tetapi setelah sekian puluh tahun, belum semua perusahaan melakukan pendaftaran itu. Nah, saya bersama kawan-kawan mencoba melakukan approach yang baru. Misalnya apa? Mengubah organisasi perusahaan dari product centric menjadi customer centric. Mengubah benefit perusahaan dari financial benefit menjadi total benefit. Mengubah dari approach-nya legal driven menjadi need driven. Dalam bayangan saya bahwa menjadi peserta jam sostek seharusnya bukan kewajiban tapi kebutuhan. Oh, oke. Untuk menciptakan That's kebutuhan how you are selling it, ya. Yes. Untuk menciptakan kebutuhan, maka pola pengelolaannya harus enterprises. Ya. Tidak bisa birokrasi. Kita memberikan manfaat-manfaat tambahan di luar manfaat inti. Kita harus lakukan approach ke perusahaan-perusahaan. Kita harus lakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan. Dan saya percaya lead by example adalah yang terbaik di Indonesia. Jadi misalnya saya berkunjung ke cabang-cabang, saya berkunjung ke perusahaan-perusahaan secara langsung dengan mereka. Komunikasi lebih intensif. Dengan cara ini paling tidak persepsi berubah. Dari persepsi yang berubah akan muncul minat untuk menjadi peserta. Jadi memang Anda harus melakukan proses komunikasi atau marketing yang harus lebih efektif ya. Ini memang berarti kembali ya bahwa Anda untuk bisa melaksanakan ini harus terjadi proses restrukturisasi. Anda diperkenankan untuk melakukan itu, misalnya product orientation segala macam. You punya kewenangan untuk itu. Saat ini kami bahkan kami membagi transformasi ini Pak Tanri dalam 3 fase. Fase pertama sudah lewat 2012 kemarin. Saya menyebutnya sebagai fase rekonsolidasi. Termasuk mengawal regulasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Di 2013 ini sangat krusial. Fasenya adalah fit in infrastructure. Dalam fit in infrastructure inilah pertanyaan Pak Tanri terjawab. Saya mengubah organisasi. Pemirsa, kita harus break dulu sebentar. Nanti terlalu banyak yang kita harus absorb. Kita baru masuk ke fase kedua ini ya, fit infrastructure. Dan sesudah itu ada lagi. Tunggu sejenak. Jangan lupa apapun masalahnya, manajemen solusinya. Bung Elvin, tadi kita mulai dengan Anda memberikan penjelasan mengenai roadmap transformasi. Karena transformasi without strategi dan roadmap nggak pernah akan nyampe gitu ya. Anda sudah mengatakan sebenarnya fase 1 sudah selesai. Sekarang 2013 ini Anda masuk ke
fase kedua phase dan 2. kemudian fase ketiga. Bisa Anda jelaskan itu? Phase 1 tadi rekonsolidasi, kita konsolidasikan kembali. Phase 2 ini adalah fit-in infrastructure. Jadi kita bangun pondasi yang kuat supaya nanti ketika 1 Januari 2014 sudah siap sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Ada 7 elemen Pak Tanri yang kita transformasikan. Pertama elemen kepesertaan, membership. Kedua elemen pelayanan. Ketiga elemen IT. Keempat elemen investasi, elemen keuangan, elemen sumber daya manusia. Dan terakhir yang ketujuh, elemen good corporate governance. Saya mau kasih contoh yang paling menarik. Di investasi misalnya. Jam Sostek selama 5 tahun terakhir, itu bisa memberikan hasil investasi double digit, yield on investment-nya. Wah, lebih hebat dari bank dong, cuma 5% doang kita dapat kalau di bank. Katanya di bank cuma 3-5%. Iya. Nah, ini double digit ya? Double digit. Dan ini tentu harus kita maintain. Itu kan berarti keuntungan dari peserta dong, masuk juga. Ya, secara prinsip sebenarnya Jam Sostek itu bisa diibaratkan sebagai 2 aktivitas besar dikelola oleh satu perusahaan. Pertama adalah aktivitas semacam fund management. Jadi para pekerja membayar iuran, lalu kemudian dikelola. Yang kedua aktivitas sebagai pelayanan. Nah, aktivitas sebagai fund management ini tentu harus sustainable, harus growth, dan harus kemudian bisa memuaskan aspirasi ekspektasi dari pekerja. Nah, kita lakukan transformasi Pak Tanri, bukan cuma sekedar financial benefit yang diberikan, tapi juga total benefit. Apa itu total benefit? Saya bersama kawan-kawan mencoba mencari tahu dengan best practice, benchmark. Seyogyanya seorang pekerja itu bisa dianggap tidak miskin kalau terpenuhi 5 hal. Hari tuanya tidak terlunta-lunta, kalau sakit bisa berobat, terpenuhinya sandang, pangan, papan. Dan kebutuhan terbesar sekarang adalah papan. Oleh karena itu kami juga selain memberikan hasil investasi finansial yang baik, juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah bagi para pekerja. Itu Singapura lakukan itu dari dulu, betul. Jadi sekarang para pekerja itu bisa dapat uang muka rumah. Bahkan kami tahun ini akan mulai membangun affordable housing. Jadi nggak usah korupsi kan dapat rumah dari situ ya. Tujuan Jam Sostek itu setelah menjadi BPJS Pak Tanri, dalam bahasa saya, provide basic welfare for the workers. Jadi itulah inti daripada kemakmuran yang berkeadilan kepada rakyat. Excellent, yes. Nah, jadi kembali ke yang tadi, transformasi di 7 hal. Di 2014, setelah kami berubah menjadi badan hukum publik, tentu transformasi akan dilanjutkan. Istilah kami adalah sustainability, service, dan benefit. Sustainability, berarti harus ada pertumbuhan, growth, di segala, termasuk better service, better quality, gitu. Dalam service Pak Tanri, saya dan kawan-kawan mencanangkan ke depan itu one day service. Hari itu datang, hari itu bisa diterima hasil klaimnya. Kemudian dari sisi keuangan, cashless transaction. Jadi tidak ada lagi transaksi dengan cash, tapi langsung account to account. Ini akan membuat perusahaan lebih accountable, lebih transparan, dan kemudian bisa lebih direspect oleh publik bahwa perusahaan ini dikelola dengan cara-cara manajemen modern. Meskipun dia badan hukum publik. Nah, tapi kan tetap saja ada cash flow yang kita bisa lihat. Ada pertumbuhan, tetap saja itu kan, meaning that you still have to go through innovative idea yang Anda katakan entrepreneurial. Apa tidak ada concern, katakanlah bahwa kemudian Anda itu harus berhadapan dengan the social political environment yang tidak persis sama dengan tak kala Anda mengelola Jam Sostek sekarang ini? Itu yang memang harus kita manage, Pak Tamri. Jadi tetapi saya percaya, saya percaya dari experience selama ini dan termasuk juga beberapa apresiasi kepada Jam Sostek sebagai BUMN dengan inovasi GCG terbaik, sebagai perusahaan yang mendapatkan annual report terbaik. Ini kan menunjukkan bahwa good corporate governance kita sudah berjalan. Satu hal yang menjadi concern sebenarnya bagi kami adalah bahwa undang-undang BPJS itu ketika mau diimplementasikan, Pak Tanri, dia harus diikuti oleh peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, tentu substansi peraturan pemerintah dan peraturan presiden ini harus mensupport
jam sostek ini menjadi lebih baik ketika sebagai BPJS, including misalnya soal investasi. Sekarang kami dibolehkan berinvestasi di pasar modal, membeli saham, obligasi. Nah, tentu diharapkan ke depan, meskipun sudah menjadi BPJS, tetap boleh berinvestasi. Dan itu harus ada PP-nya atau Kepresnya kali ya? PP dan Perpres. Pilpres ya. Itu penting sekali karena kalau tidak, Anda tidak memiliki capacity untuk bisa menggerakkan aset itu supaya lebih menghasilkan nilai tambah lagi kan? Ya, itu yang menjadi tugas kami, bagaimana mengconvince regulator, berkomunikasi dengan stakeholder, bahwa tata kelola yang selama ini dianggap sudah baik, harusnya boleh diteruskan. Apa tidak mulai dari sekarang Anda sudah merintis konten daripada aturan-aturan ini? Ini agak menakjubkan, Pak Tanri. Yang saya sebut pasca rekonsolidasi 2012, kami sudah membantu menyiapkan 13 draft PP dan Perpres. Oh, kalian yang membuat itu, great, good. Kami sampaikan kepada stakeholder sebagai... Karena Anda lah yang mengetahui sebenarnya, dan itu bisa di-accept, bisa diapresiasi gitu. Sekarang dalam tahap pembahasan, tentu banyak pandangan-pandangan yang harus diselaraskan. Betul. Tetapi aspirasi dari kami sebagai penyelenggara sudah kami sampaikan sebagai inisiasi. Sebagai inisiatif kami agar nanti ke depan ketika menjadi BPJS bisa lebih baik dari sekarang. Itu sebabnya ya Bung Alvin, saya mengatakan bahwa apa yang Anda akan lalui ini membutuhkan komunikasi publik yang luar biasa. Dan malam ini salah satunya memang kita peruntukkan supaya ada komunikasi publik. Saya pun belajar baru pada malam hari ini kan. Tapi tidak mudah bagi kawan-kawan politisi misalnya untuk bisa langsung menangkap gitu. Jadi saya hanya memberikan saran, Anda jangan pernah putus asa dan Anda jangan pernah frustrasi, dan Anda bukan tipe orang yang frustrasi, untung saja gitu. Saya mengatakan pada kawan-kawan Pak Tanri, never give up. Do the best. Dan flow. Kalau kita ingin lebih baik, maka 3 hal ini menjadi semacam mahzab dalam kita mengelola perusahaan. Saya kira dengan semangat seperti itu, mudah-mudahan. I think this is what you have to keep, ya. Ada team spirit gitu ya. Dan selagi pengalaman saya, selagi Anda masih bisa memberikan keleluasaan kepada teman-teman untuk berkreasi ya, berinovasi, dan jangan lupa bahwa pendapatannya itu jangan kembali ke pegawai negeri gitu. Itu bagaimana Anda mengatur tentu penggajian? Saat ini mudah-mudahan relatif hampir sama dengan BUMN yang lain. Dan di dalam undang-undang sudah dikatakan bahwa kesejahteraan pekerja dan kesejahteraan karyawan tentu sebaiknya tidak boleh lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Anda jadi pegawai negeri nggak? Enggak, Pak. Oh enggak, So it is independent juga. Jadi berarti tidak harus mengikuti penggajian pegawai negeri kan? Nah, ini yang sering menjadi mispersepsi di masyarakat. Jam sostek saat ini berstatus BUMN. Tentu tata kelolanya adalah tata kelola BUMN dan undang-undang PT. Nah, spirit yang sudah baik dalam tata kelola BUMN dan undang-undang PT ini tentu tetap akan dibawa ketika menjadi BPJS. Yang berbeda adalah sekali lagi badan hukumnya, legal statusnya yang berbeda. Tapi the way we manage, cara kita mengelola, saya yakin akan tetap dengan enterprises management. Oh, itu bagus itu. Saya kira itulah spiritnya ya. Spirit daripada entrepreneurial itu harus jalan. Dan Anda punya kelebihan, Anda bisa langsung masuk ke badan-badan usaha swasta dan pemerintah ya. Terima kasih. Untuk lebih agresif lagi kan, karena ada compulsory berdasarkan undang-undang. Saya cuma khawatir itu saja, bahwa teman-teman Anda kemudian merasa bahwa loh, ini lingkungan organisasi kita berbeda. But you keep saying bahwa sebenarnya yang berbeda hanya status hukumnya saja. Apa yang sudah berjalan dengan baik itu jangan sampai berubah. Bahwa you even want to improve dari yang ada sekarang kan. Bahkan begitu kan? Harus lebih baik. Misalnya yang tadi Pak Tanri dalam konteks fit in infrastructure di pelayanan, kami mencanangkan one day service dibandingkan dengan mungkin sebelum-sebelumnya bisa lebih lamban daripada 1 hari. Kami memberikan portabilitas, artinya seluruh pekerja itu
bisa mengakses layanan jam sostek online di seluruh Indonesia. Kemudian dari sisi IT, kami juga mencanangkan bagaimana agar para pekerja bisa mengakses saldonya melalui website, melalui ATM, bahkan sekarang ongoing proses melalui mobile. Ini adalah konsep perusahaan-perusahaan modern yang saya sebutkan sebagai enterprises management, apapun badan hukumnya. Jadi berarti the application of IT itu menjadi prasyarat yang akan tetap mengikuti karakter yang tadi, karakteristik itu. Salah satu karakternya more modern. More modern itu bagi kami adalah paperless, kemudian berbasis pada IT. Ya, betul. Dan ini adalah best practice-nya demikian. Termasuk kenapa kami mencanangkan berkelas dunia. Bukan berarti mau buka branch di Singapura atau di Malaysia. Betul. Berkelas dunia bagi kami adalah agar kualitas pengelolaan perusahaan setara dengan perusahaan sejenis di negara-negara lain. Contohnya di Filipina, di Malaysia, di Jepang. Nah, dengan menaikkan bar seperti ini, saya kira kan spirit enterprises management itu akan muncul. Jadi berarti Anda masih memiliki challenge yang merupakan motivasi bagi Anda dan teman-teman berarti. You have to do it Berarti kan dalam hal ini manajemen pendulum itu bukan sesuatu yang tidak bisa Anda tangani Saya mengatakan pendulum karena tadi saya mulai memberikan pengamatan saya bahwa tak kala BUMN itu di bawah kementerian dia itu birokrasi. Lalu masuk Kementerian BUMN korporasi. Sekarang masuk ke Badan Hukum Publik itu konotasinya kan bukan korporasi. Tapi Anda mengatakan kita bisa manage itu secara entrepreneurial, inovasi, dan apa yang sudah berjalan baik di jam sostek itu bisa diteruskan dengan pola manajemen yang tidak berbeda, hanya badan hukumnya saja. Itu yang Anda tekankan badan hukum saja yang berbeda. Karena undang-undang sendiri pun menjanjikan Pak Tanri bahwa pelayanannya nanti tidak boleh lebih jelek ketimbang yang sekarang. Artinya kami harus improve, kami harus transform dalam hal pengelolaan perusahaan. Betul. Nah, itu sebabnya saya dan kawan-kawan berani membuat komitmen perusahaan ini harus berkelas dunia. Betul. Kalau ingin dia punya kualitas pengelolaan lebih baik dari yang sekarang. Oke, pendulum kelas dunia. Kita tepuk tangan kepada Saudara Evelyn. Jadi pendulum birokrasi ke korporasi, pendulum terakhirnya adalah kelas dunia. Jadi itulah barangkali obsesi yang ada sama pemimpin jam sostek yang akan nanti masuk di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Ketenagakerjaan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kita akan kembali lagi sejenak lagi. Jangan lupa, apapun masalahnya, udah. Oke, pemirsa, kita tadi sudah memperoleh penjelasan mengenai bagaimana memanajemeni pendulum itu oleh Bung Elving tadi, karena sangat menarik. Ada yang ingin memberikan testimoni, tapi sebelum itu ada juga mahasiswa dari Fakultas Kedokteran UI. Saya persilakan. Terima kasih Pak Tanri dan Pak Elvin atas kesempatannya. Saya Christopher, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama tadi seperti Bapak katakan bahwa memang paket manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan juga mencakup kesehatan. Lalu BPJS sendiri kan sekarang dibagi menjadi Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Lalu bagaimana koordinasinya antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan dalam menangani masalah kesehatan daripada para pekerja? Itu pertanyaan pertama Pak. Lalu pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana cara BPJS untuk mengumpulkan premi-premi daripada tenaga kerja atau mungkin perusahaan yang menyangkupi tenaga kerja tersebut, dan bagaimana penghitungan premi antara employer dan employee-nya, seperti itu. Terima kasih Pak Tanri dan Pak Elvin. Untuk yang kesehatan, itu memang nanti sepenuhnya akan dikelola oleh BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2014. Yang kesehatannya. Tetapi manfaatnya pasti tidak lebih jelek dari yang sekarang.
bahkan diharapkan bisa lebih baik. Cuma yang mengelola saja yang berbeda. Kalau sekarang jam sostek, nanti Askes yang berubah menjadi BPJS Kesehatan. Nah, tentang premi di jam sostek disebut sebagai iuran. Nah, tentu iuran di masing-masing program berbeda. Tapi yang utama adalah di jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu, Pak Tanri, iuran kami itu hanya 5,7% dari take home pay bulanan. Relatif sebenarnya rendah sekali dibandingkan dengan di negara-negara lain. 5,7%, 3% itu adalah kontribusi dari pemberi kerja, sisanya dari pekerja. Lebih banyak kontribusi dari pemberi kerja. Begitu juga dengan program-program yang lain seperti kecelakaan kerja, kemudian kematian dan kesehatan, sepenuhnya kontribusi dari pemberi kerja. Tetapi nanti ketika pekerja mandiri menjadi peserta jam sostek, maka tentu kontribusi iuran sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Dan ini yang mesti dipahami oleh para pekerja, menjadi peserta jam sostek itu adalah investasi, bukan cost. Karena ketika mengiur sekarang, iuran tersebut akan dikembangkan dalam bentuk investment oleh jam sostek. Nanti setelah tiba saatnya usia 55 tahun, mereka akan terima sekaligus dalam jumlah yang cukup besar berikut pengembangannya. Ini yang harus saya kira harus disampaikan kepada publik, bahwa menjadi peserta jam sostek itu adalah investment. Ya, dan itulah sebabnya maka Anda mau target, dan sesuai pengalaman Anda lebih berhasil daripada di bank. Anda bisa double digit dibandingkan taruh duit di bank itu hanya 5%. Nah, dengan pengelolaan yang harus lebih baik lagi, dengan kepesertaan yang bertambah, maka mestinya multiplikasi daripada pertumbuhan itu akan lebih bagus lagi kan? Karena dalam bisnis itu yang paling bagaimanapun juga beliau ini harus mengelola pola bisnis. Tadi dia mengatakan entrepreneurial kan? Itu nggak bisa enggak. Inovasi tetap harus ada di situ. Kalau tidak, bagaimana double digit itu Anda bisa realisir kembali. Jadi this is a real challenge ya. Sehingga dengan demikian maka peserta tetap akan memperoleh apa yang bisa diperoleh. Cuma concern saja. Tadi dari tarif yang sudah rendah 5% itu ya. 5,7%. Kalau basis salarinya juga itu relatif rendah, maka ini tantangan. Di Singapura misalnya, kalau nggak salah 12,5%, dengan basis gaji yang sudah lebih tinggi. 34%. Berapa sekarang? 34%. 34%. Oh, saya pernah di Singapura. Sekarang naik lagi kalau begitu, 34% ya. Jadi ya memang negara yang sudah sejahtera kalau begitu ya. We will get there one of this time ya. Coba kita minta testimoni dari peserta sekarang, bagaimana pelayanan dan kontribusi dari jam sostek yang selama ini sudah jadi anggota. Perkenalkan, saya namanya Ika Sudarjo. Kebetulan saya nasabah jam sostek dari tahun 2003. Dan kebetulan juga saya sudah mendaftarkan keluarga saya tuh 3 tahun yang lalu ke jam sostek. Suatu saat adik saya melahirkan di salah satu rumah sakit Islam di Jakarta. Saya mencoba test case, saya mencoba kartu jam sostek, saya tunjukkan ke rumah sakit dan ternyata diterima. Kemudian pihak rumah sakit hanya meminta untuk mengisi form dan surat referensi bahwa kami mempunyai suatu usaha yang kayak semacam jaminan, karena memang orang tua saya mempunyai suatu usaha. Dan itu adalah salah satu kita bisa mendaftar ke jam sostek. Setelah itu form diisi, surat referensi dapat, semua kita kembalikan lagi ke rumah sakit. Tidak berapa lama akhirnya tindakan dilakukan oleh rumah sakit dan semuanya sudah diurus dengan rumah sakit tersebut ke jam sostek. Dan total tagihan dari biaya rumah sakit sebesar 17 juta karena sesar, dan itu semua dibayar oleh jam sostek ke rumah sakit. Itu aja sih. Terima kasih. Wah, hebat dong. Jadi Bung Elvin ini tidak hanya promosi, ada contoh kasus yang konkret gitu. Bagaimana Anda menanggapi? Pertama, terima kasih sudah memberi kepercayaan pada jam sostek. Dan di luar ini tentu kami ingin terus memberikan yang lebih baik dan lebih baik. Seperti yang tadi, bukan cuma sekedar
pengobatan biasa atau melahirkan, tapi bahkan kami mencoba mengcover untuk operasi jantung, cuci darah, dan penyakit-penyakit yang cukup langka. Memang nanti pertanggal 1 Januari 2014 ini akan beralih ke BPJS Kesehatan. Tapi kami yakin dan kami percaya bahwa pelayanan yang selama ini dianggap sudah cukup baik itu mudah-mudahan bisa berlangsung terus meskipun dikelola oleh BPJS Kesehatan. Saya ingin satu lagi ya, saya ingin menanyakan karena Anda ini kan harus lebih baik lagi. Dan itu adalah obsesi dan visi Anda menjadi pemain yang berkelas dunia. Sebenarnya itu intinya adalah you have to be the best gitu ya. Nah, bagaimana Anda melakukan proses manajemen intern ya? Kalau tadi saya kira Anda menekankan teamwork satu ya. Tapi satu hal yang terkadang tidak mudah, bagaimana Anda memberi motivasi kepada teman-teman yang sekarang berapa karyawan Anda? Kami memiliki 3.200 karyawan. Dan Anda akan membuka kantor di hampir 500 cabang. Nah, ini kan orang-orang ini harus termotivasi. Bagaimana Anda memberikan motivasi? Saya percaya sebagai pemimpin 3 hal, Pak Tanri. Yang pertama adalah clear direction. Kita harus sampaikan direction yang clear, mau kemana perusahaan dibawa. Yang kedua adalah involvement. Kita involve bersama-sama dengan mereka. Dan yang ketiga sebagai support. Kita mensupport karyawan. Nah, implementasi dari konsep ini yang saya dan kawan-kawan lakukan adalah kami harus turun. Kami harus berkomunikasi dengan karyawan di seluruh Indonesia. Bahkan saya harus menyediakan waktu khusus kalau kami memiliki diklat kepemimpinan. Pada hari pertama saya usahakan saya hadir untuk berdialog dengan mereka, menyampaikan perusahaan ini mau kemana, apa yang harus kita lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya percaya makna togetherness, bahwa tujuan yang sesulit apapun kalau kita lakukan dengan spirit kebersamaan, dengan vision yang sama, dengan lead by example, dengan kontribusi semua pihak bisa berhasil. Itulah karakteristik dari seorang pemimpin, khususnya kemampuan untuk melakukan komunikasi seperti itu tadi. Tepuk tangan. Baik. Saya kira kita akan memasuki episode terakhir, tapi sebelum itu kita sejenak istirahat. Jangan lupa apapun masalahnya. Manajemen solusinya. Wah, udah pada pintar. Baik pemirsa, Bung Elvin, saya kira kita sudah cukup banyak berbincang mengenai satu, saya katakan ini transformasi yang unik gitu ya. Dan Anda sudah memberikan perspektif sampai kepada roadmap-nya, itu menarik sekali. Sekarang saya ingin tanya ya, bolehkah Anda memberikan perspektif dari segi tantangan dan harapan? Tantangannya adalah bagaimana agar seluruh stakeholder memahami, memiliki pandangan yang sama. Transformasi ini akan menghasilkan sebuah institusi yang jauh lebih baik ketimbang sebelumnya, meskipun dia memiliki badan hukum publik. Kalau begitu harus 2-3 kali lagi di Managing the Nation barunya. Saya berharap setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tentunya kemampuan kami memberikan benefit, memberikan manfaat kepada pekerja, kepada rakyat bisa lebih baik dari sekarang. Jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih banyak dari sekarang, dan kemudian BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi satu kebutuhan sesuai dengan tagline kami, Pak Tanri, Jam Sostek untuk hidup lebih berkualitas. Nah, kebutuhan itu bagaimana Jam Sostek yang kemudian menjadi penyelenggara ya, sebagai bagian dari badan penyelenggara jaminan sosial ini, bagaimana Anda bisa menjangkau harapan-harapan yang mungkin sudah harus lebih tinggi lagi oleh masyarakat peserta. Ini penting sekali. Apa yang Anda bisa lakukan? Jawabannya adalah tidak boleh berhenti berinovasi, berpikir kreatif, dan berkomunikasi. Yang paling sederhana misalnya di investasi,
tidak cukup lagi para pekerja itu diberikan kesejahteraannya dalam bentuk finansial saja, tapi juga akses terhadap makna kesejahteraan yang lain, seperti misalnya rumah, ya, betul. kemudian bahkan pangan, bahkan mungkin hal-hal lain yang bisa dianggap sebagai basic welfare bagi para pekerja. Ini adalah tantangan bagi kami untuk bisa menghasilkan semua manfaat-manfaat itu. Saya kira Bung Elvin, mungkin Anda setuju dari perspektif manajemen, tak kala kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, maka motivasi dan produktivitas mestinya naik, kan begitu, dari peserta Anda. Jadi Anda sebenarnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas daripada pekerja, begitu kan? Itu jawabannya. Oh, itu jawabannya. Kalau begitu mestinya Anda bayar saya tuh. Jadi singkatnya begini Pak Tantri, bagaimana mengubah ini suatu tuntutan karena hukum, karena undang-undang, tapi tuntutan karena kebutuhan. Ya, betul. Untuk dia menjadi kebutuhan tentu kita harus create sesuatu yang bersifat need dari para pekerja. Para pekerja itu punya need bagaimana hari tuanya tidak susah, kalau sakit bisa berobat, kalau pengen punya rumah bisa dapat akses rumah yang baik, kalau ingin pangan bisa dapat pangan secara mencukupi. Nah, inilah yang kemudian kita create, kita rancang bagaimana agar sebuah lembaga seperti Jam Sostek mampu menyediakan itu semua. Saya kira memang undang-undang senantiasa muaranya untuk perbaikan kesejahteraan ya. Cuma terkadang dalam perjalanannya itu mismanage. Ini yang saya kira Anda sudah antisipasi dan Anda siap untuk ini kan, dan Anda harus lebih baik lagi daripada yang sekarang ini, dan itu adalah suatu tantangan. Kalau menurut saya adalah tantangan yang sekaligus merupakan kehormatan. Anda merasa terhormat untuk bisa melaksanakan tugas ini kan? Ya, ini satu tantangan dan kesempatan seperti ini saya kira tidak berulang dua kali. Betul. Karena ini adalah periode terakhir sebuah perusahaan bernama PT Jam Sostek Persero dan periode awal sebuah institusi bernama BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira hanya sekali sepanjang masa Pak Tantri. Dan ini satu kepercayaan yang luar biasa besar. Tentu kami akan berupaya bersama kawan-kawan untuk memenuhi harapan dari berbagai pihak, transformasi ini berjalan dengan baik. Dan itu betul ya Bung Elvin, this is a very critical moment ya, di mana Anda melakukan suatu transformasi. Ada momen yang kalau tidak terjembatani, saya khawatir kapalnya nggak bisa nyebrang. Karena itu yang saya katakan tadi, Anda memasuki transformasi yang unik, yang tidak biasa gitu. Saya mengistilahkan dengan dua kata Pak Tantri. Transformasi itu adalah transform. Dan contoh yang paling konkret dari transformasi adalah metamorfosis. Kepompong menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu bisa terbang lebih luas, lebih indah, lebih dicari orang ketimbang kepompong atau ulat. Wah, jadi very philosophical ya. Tapi ya memang harus ada falsafanya supaya bisa digerakkan begitu, dan itu bahagian daripada visi seorang pemimpin ya, membangun sesuatu yang memang berbeda gitu. Jadi if life is just as usual, nggak challenging ya, tidak menantang. That's the beauty of life. That's the beauty of life. Baik, saya kira kita beri tepuk tangan kepada. Nah, pemirsa, kita sampai kepada penghujung acara ini. Sangat menarik sekali, banyak sekali komunikasi publik yang kita bisa pelajari dan kita bisa terima. Saya terima kasih kepada Bung Elvin. Saya kira ini salah satu episode yang sangat komunikatif sekali. Banyak pembelajaran manajemennya. Yang menarik sekali adalah bahwa beliau harus memanajemeni pendulum yang sudah berjalan dengan baik dari birokrasi ke korporasi, sekarang masuk relatif tidak di korporasi lagi, tapi apa yang dikatakan oleh beliau adalah bahwa nothing change dari perspektif bagaimana caranya menciptakan nilai tambah. How do you create value? Entrepreneurial proses dan inovasi. Nah, jadi pengelolaannya sama saja, corporate setting, kalaupun di dalam perspektif
hukum itu sudah berbeda. Nah, the challenge is that dengan perubahan setting hukumnya, tentu lingkungan manajemennya juga berubah. Kalau Jam Sostek Persero itu hanya di dalam jalurnya Kementerian BUMN, boleh jadi dengan badan hukum ini harus beliau memanajemeni yang namanya para politisi, yang namanya para birokrat, dan tidak terkecuali anggotanya dan pesertanya sendiri. Jadi beliau lebih tertantang untuk melakukan multi management. Proses manajemen selalu saya mengingatkan membutuhkan 5S, yaitu harus ada strategi atau roadmap, harus ada struktur, harus ada skill, harus ada sistem, dan harus ada speed. 5S itu pembelajaran yang kita sudah ulang setiap ada episode. Visinya sudah jelas tadi. Dia ingin menjadi a world class institutions. Dan itulah yang bisa memberikan benefits atau keuntungan kepada para pesertanya. Strateginya jelas, sudah ada roadmap. Bahkan sisa 2 fase roadmap ini beliau akan lalui. Struktur tadi dikatakan bahwa beliau harus merubah struktur kepada product orientation. Sehingga dengan demikian maka setiap keunggulan daripada produknya itu bisa di-management dengan baik. Ada the new structure. Tak kala ada new structure, haruslah ada new system. Itu juga harus dikembangkan. Dan yang menarik adalah bahwa tidak usah terlalu banyak memikirkan permasalahan. Karena sistem yang ada di Jam Sostek itu bisa diteruskan. Nah itu yang bagus. Ada orang, pemimpin yang tak kalah memasuki arena baru, sistem yang lama semua dibuang. Padahal tidak perlu membuat sistem, perlu menyempurnakan, yes. Yang terakhir ya sesudah sistem tentu skill, sumber daya manusia. Nah ini tentu tadi digambarkan bagaimana memotivasi, bagaimana menggerakkan tim. Komunikasi sangat penting, turun ke lapangan sangat penting, bahwa komunikasi adalah aspek yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang yang namanya pemimpin. Dan yang terakhir, dunia sudah mengglobal. Tidak bisa kita nunggu lagi. Speed is the key of the implementation yang harus kita lakukan. Maka memanajemeni visi tadi dengan 5S saya kira sudah tercakup di dalam pemikiran dan blueprint dari Bung Elvin yang kita sangat hargai. Mudah-mudahan beliau bisa melaksanakannya dengan baik. Saya yakin beliau adalah praktisi manajemen, beliau adalah seorang yang memang sudah memimpin organisasi, tapi yang paling penting tidak pernah merasa tidak bisa. Tidak pernah merasa frustrasi. Everything can be done. There is nothing impossible so long as you manage it properly. Maka tidak ada masalah. Apapun solusinya adalah manajemen. Baik, terima kasih. Very good, very good. Jadi kalau mau belajar, datanglah sekali-sekali sama beliau. Welcome, silakan. Ya, silakan ya. Pengalamannya sangat menarik. Anda yang masih belajar sekarang, memang kita itu haruslah menjadi bangsa pembelajar. Baik, dengan demikian saya menyampaikan selamat malam kepada pemirsa. Terima kasih kepada penonton di studio, khususnya yang sudah mengajukan pertanyaan dan testimoni. Mudah-mudahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diperankan oleh sekarang PT Jam Sostek Persero menjadi bagian daripada proses kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih kepada Bung Elvin, terima kasih kepada semua dan pemirsa di rumah. Baik.